Berita aktual 16 Juli 2025. Israel, Yerusalem. 74% warga Israel menyatakan dukungan atas kesepakatan dengan Hamas. Hari Jumat malam, 11 Juli 2025, dunia dikejutkan oleh hasil survei terbaru dari Channel 12 Israel. Sebuah angka mencuat dan mengguncang pemerintah Netanyahu. 74% warga Israel menyatakan dukungan penuh terhadap kesepakatan damai dengan Hamas. Bukan hanya gencatan senjata, tapi juga pembebasan semua sandera sekaligus penghentian total perang di Gaza. Yang mengejutkan, 60% dari mereka adalah pemilih koalisi Netanyahu sendiri. Artinya, mayoritas rakyat, bahkan dari kubu pemerintah, ingin perang segera dihentikan, bukan dilanjutkan. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap bersikukuh menolak kesepakatan penuh. Ia menegaskan, Israel tidak akan menyerah pada Hamas. Namun tekanan publik terus meningkat. Rakyat Israel mulai mempertanyakan, apakah perang ini benar-benar demi keselamatan nasional atau hanya demi kekuasaan? Satu hal jelas, suara rakyat kini berseberangan dengan suara pemerintah. Dan badai politik di dalam negeri Israel tampaknya baru saja dimulai. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apa yang sedang terjadi di tanah Israel? Tanah perjanjian itu kini bergetar. 74% rakyatnya menyatakan dukungan pada kesepakatan dengan Hamas, kelompok yang telah membunuh, membakar, dan menyandera mereka. Apa arti semua ini? Apakah ini tanda damai atau tanda kebutaan spiritual yang semakin dalam? Israel memilih berdamai, tapi dengan siapa? Dengan tangan yang sama yang menculik anak-anak mereka. Dengan mulut yang sama yang bersumpah akan memusnahkan Yerusalem. Sebab Tuhan telah mencurahkan ke atas kamu roh tidur. Ia memejamkan matamu, yakni nabi-nabimu, dan menutupi kepalamu, yakni pelihat-pelihatmu. Yesaya 29 ayat 10. Israel bukan hanya buta politik, mereka sedang mengalami kebutaan rohani yang dalam. 74% dari mereka berseru, biarlah ada damai, meski itu berarti menyerah pada pembunuh. Mereka ingin keamanan, tapi mereka menolaknya dari Tuhan. Mereka mencarinya dari musuh mereka. Tuhan sudah mengingatkan, akan datang masa ketika umat pilihannya sendiri tidak dapat membedakan terang dan gelap. Mereka akan menyebut jahat itu baik dan baik itu jahat. Yesaya 5 ayat 20. Hai Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Betapa kerap kali aku mau mengumpulkan anak-anakmu. Matius 23 ayat 37. 74% bukan hanya angka. Itu adalah suara mayoritas yang menyerahkan Israel kepada penindasan yang sama, yang selama ribuan tahun telah menumpahkan darah mereka. Saudara, ini seperti Yudas yang mencium Yesus di Taman Getsemani, seolah berkata, damai Rabbi. Tapi sesungguhnya itu adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Israel tidak sedang membuat perjanjian damai. Mereka sedang membuat perjanjian dengan maut. Kamu telah mengadakan perjanjian dengan maut, telah membuat persetujuan dengan dunia orang mati. Yesaya 28 ayat 15. Israel berpikir, jika mereka berdamai dengan Hamas, mereka akan aman. Tapi dengarlah, Tuhan berkata, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, dan aku akan mengguncangkan segala bangsa. Hagai 2 ayat 6 dan 7. Tuhan akan mengacaukan semua rencana manusia, bahkan rencana yang dibuat oleh umatnya sendiri jika mereka berjalan tanpa suara Tuhan. Jika Israel terus mencari damai bukan dari Sang Raja Damai,
maka Tuhan akan mengizinkan kekacauan mengguncang mereka, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan. Jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Tuhan masih memberi waktu kepada Israel untuk bertobat, untuk berseru kepada Mesias yang telah mereka tolak ribuan tahun. Saudara, ini bukan hanya tentang Israel, ini tentang kita juga. Berapa banyak dari kita yang juga lebih memilih kompromi daripada penyerahan total kepada Kristus? Berapa banyak dari kita yang menyerah kepada hamas rohani, penghancur dalam jiwa kita, demi rasa nyaman sesaat? Saudara, hari ini Israel sedang diuji, dan dunia menyaksikan apakah mereka akan bertobat dan kembali kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, atau mereka akan mengejar damai palsu yang akan berujung pada kehancuran. Dan kita, apakah kita akan mengejek mereka dari jauh, atau berseru dalam air mata, Tuhan selamatkan umatmu, kembalilah kepadaku, hai Israel, sebab engkau telah jatuh oleh dosamu. Hosea 14 ayat 1. Dunia sedang bergerak ke dalam badai besar, dan Israel adalah jarum kompas dari nubuatan Tuhan. Ketika mereka tersandung, dunia akan gemetar. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, sorga akan turun. Tapi jika mereka memilih untuk mencium hamas, mereka sedang menyegel lembaran terakhir sejarah mereka sebelum Sang Hakim datang dari langit. Sementara mereka berkata, semuanya damai dan aman. Tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apa yang lebih mengerikan daripada perang? Damai palsu. Damai yang dibangun di atas darah orang tidak bersalah. Damai yang lahir dari kompromi dengan iblis. Inilah yang terjadi ketika mayoritas Israel berseru, berikan kami damai, walau harus berlutut di bawah Hamas. Ini bukan kemenangan, ini adalah penipuan besar yang telah merasuki hati bangsa pilihan itu. Dan yang paling menyedihkan adalah 74% rakyatnya berkata, amin atas perjanjian itu. Apakah mereka lupa bahwa Hamas tidak pernah menginginkan damai sejati? Yang mereka inginkan adalah musnahnya nama Israel dari muka bumi. Mereka berkata, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Mazmur 83 ayat 4. Aku akan membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pusing. Zakharia 12 ayat 2. Hari ini dunia sedang melihat Yerusalem, tapi bukan dengan hormat, melainkan dengan kebingungan, kemarahan, dan rasa frustrasi. Dan di tengah kekacauan itu, Israel sendiri, sebagai pemilik tanah perjanjian, menjadi semakin bingung karena mereka tidak lagi mencari Tuhan mereka. Zakharia menubuatkan bahwa semua bangsa akan mengelilingi Yerusalem. Dan sekarang, satu persatu, mereka mulai berkumpul. Bukan hanya secara militer, tapi juga secara opini, politik, dan propaganda, termasuk dari dalam tubuh Israel sendiri. Tuhan akan mengaum dari Sion dan memperdengarkan suaranya dari Yerusalem, sehingga langit dan bumi gemetar. Yoel 3 ayat 16. Ada waktunya Tuhan diam, tapi ada waktunya Tuhan mengguncang dunia dengan suaranya. Dan hari itu sudah dekat. Ketika Israel jatuh karena kelalaian mereka sendiri, dan para pemimpin mereka menandatangani damai dengan darah musuh, maka dari Sion akan terdengar auman sang singa Yehuda.
Tuhan tidak akan membiarkan namanya ditertawakan. Tuhan tidak akan tinggal diam melihat umatnya mengkhianati kasih karunia-Nya. Saudara dalam Kristus, apa hubungan kita dengan Israel? Apa yang terjadi dengan Israel secara jasmani adalah bayangan dari apa yang akan terjadi dengan gereja secara rohani. Ketika Israel mencari damai palsu, banyak gereja juga sedang berkompromi dengan dunia. Ketika Israel tidak lagi mendengarkan nabi-nabi Tuhan, banyak mimbar hari ini juga tidak lagi memberitakan pertobatan sejati. Penglihatan para nabimu adalah dusta dan hampa belaka. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Mereka memberikan nubuat palsu untuk menyesatkanmu. Ratapan 2 ayat 14. Jangan tertipu oleh damai yang bukan dari Tuhan, karena setelah damai yang menipu, akan datang penghukuman yang nyata. Hari ini, dunia sedang menyaksikan Israel melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mayoritas rakyatnya mendukung perjanjian dengan kelompok yang mencelakai mereka, dan langit sedang mencatat semuanya. Apakah Israel akan bangkit dan berseru kepada Tuhan seperti masa Hizkia, atau mereka akan tenggelam seperti zaman Yeremia? Apakah dunia akan sadar bahwa ini adalah alarm surgawi terakhir, atau terus tertidur dalam kenyamanan palsu? Lihatlah, Tuhan datang dengan api dan keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dan hardiknya dengan nyala api. Yesaya 66 ayat 15. Hari ini, di balik angka 74% itu, tersimpan getaran nubuatan, tersimpan jeritan para nabi, tersimpan amarah Tuhan yang tertahan. Bukan karena Tuhan benci Israel, tapi karena Tuhan mengasihi mereka dan ingin membangunkan mereka dari kematian rohani. Dan saat mereka berseru, maka dari langit akan datang Sang Raja Damai, bukan untuk membuat perjanjian baru, tapi untuk menggenapi segala nubuat dan menegakkan kerajaannya yang kekal. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang sedang kita saksikan hari ini di tanah Israel bukan sekadar krisis politik, bukan hanya drama militer, bukan hanya hasil survei publik. Ini adalah panggilan ilahi, ini adalah pukulan genta surgawi yang membangunkan nubuatan yang tertidur selama ribuan tahun. 74% rakyat Israel memilih membuka pintu kepada musuh mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka undang bukanlah damai, tapi penghancuran rohani yang jauh lebih mematikan dari roket dan peluru. Israel lupa siapa yang memelihara mereka sejak padang gurun, lupa siapa yang memisahkan Laut Merah, lupa siapa yang menurunkan manna dari langit, lupa siapa yang menuliskan hukum di atas loh batu. Dan kini,
mereka membuat perjanjian dengan tangan yang berlumur darah. Saudara, inilah gambaran ngeri dari sebuah bangsa yang meninggalkan Tuhannya. Dan Alkitab telah memperingatkan kita bahwa ketika umat pilihannya sendiri memilih kompromi, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan menggoncang langit dan bumi. Tapi ini bukan hanya tentang Israel, ini juga tentang kita, tentang gereja, tentang dunia yang hari ini terus berkata, aman, damai, semuanya baik-baik saja. Padahal api sudah menyala di bawah kaki. Berapa banyak dari kita yang berkata damai sambil berdansa dengan dosa? Berapa banyak dari kita yang mengelus ular sambil menyebutnya sahabat? Berapa banyak gereja yang hari ini lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan hadirat Tuhan? Saudara, ini saatnya kita bertanya dengan gemetar, apakah aku termasuk dalam 74% yang memilih kompromi? Apakah aku sedang mencari damai yang cepat, tapi mengabaikan jalan salib yang sempit? Hari ini Israel sedang diuji, dan dunia menyaksikan apakah mereka akan berseru kepada Mesias, atau mereka akan menandatangani kutukan dengan musuh kekal mereka. Dan jika Israel gagal, maka getarannya tidak akan berhenti di Yerusalem, akan menjalar ke seluruh dunia. Tapi harapan belum sirna. Tuhan belum selesai dengan Israel. Tuhan belum selesai dengan gereja. Tuhan belum selesai dengan engkau dan aku. Selama masih ada waktu, selama masih ada nafas, selama shofar belum ditiup terakhir kalinya, masih ada kesempatan untuk berbalik. Kembalilah kepadaku, sebab engkau telah jatuh oleh dosamu. Hosea 14 ayat 1. Saudara, ketika dunia mengabaikan suara Tuhan, Tuhan akan meninggikan suaranya. Ketika dunia menolak kasih karunia, Tuhan akan menyingkapkan keadilannya. Dan ketika Israel berkata, damai bersama Hamas, Tuhan akan berkata dari langit, cukuplah, Israel tidak bisa bermain damai dengan neraka. Gereja tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dunia tidak bisa terus menolak Raja Damai dan berharap selamat. Karena pada akhirnya, ketika Israel memilih musuhnya, Tuhan akan turun dan menyatakan siapa yang benar. Bukan dengan debat, bukan dengan diplomasi, tapi dengan api penghakiman dan kemuliaan abadi. Dengarlah suara Tuhan hari ini, sebab saat bumi terguncang, langit pun akan terbuka, dan Raja segala raja akan datang, bukan sebagai anak domba, tapi sebagai singa dari Yehuda. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, dan setiap bangsa akan tahu bahwa tidak ada damai tanpa Sang Raja Damai, Yesus Kristus. Siapa yang tidak gemetar mendengar suaranya? Siapa yang bisa berdiri ketika langitnya mengguncang bumi ini? Saudara, jika langit bisa berbicara hari ini, maka ia akan menangis atas Yerusalem. Jika para nabi bisa bangkit hari ini, mereka akan merobek pakaian mereka dan berseru, celakalah bangsa yang menolak keselamatan dari Allahnya sendiri. Israel telah berjalan terlalu jauh, terlalu dalam kompromi, terlalu nyaman dalam kebutaan. Dan sekarang, suara Tuhan akan terdengar bukan dalam bisikan lagi, tapi dalam gempa bumi. Akan ada suara gemuruh, suara dari kota, suara dari bait suci, suara Tuhan yang memberi ganjaran kepada musuh-musuhnya. Yesaya 66 ayat 6. Apakah engkau masih menganggap ini hanya soal politik? Bukan, ini adalah detik-detik terakhir sebelum pengadilan akhir. Ini adalah alarm surgawi yang mengaum ke seluruh bumi. Karena apa yang dilakukan Israel hari ini akan memicu rantai nubuatan akhir zaman. Dunia akan guncang, gereja akan disaring,
surga akan bergerak. Apa yang kita lihat hari ini adalah Tuhan menyaring Israel, tapi juga menyaring gereja, menyaring setiap orang percaya. Siapa yang benar-benar berdiri bagi kebenaran? Siapa yang tetap setia meski dunia berkata, ayo kompromi? Karena jika Israel bisa menyerah kepada Hamas, maka berapa banyak orang Kristen hari ini yang sedang menyerah kepada dosa tanpa menyadarinya. Waktunya sudah sangat singkat. Inilah saatnya untuk bertobat. Inilah saatnya untuk kembali kepada salib. Inilah saatnya untuk menangis di hadapan Tuhan. Karena jika tidak, maka akan datang suatu hari ketika air mata kita tidak akan lagi menyelamatkan kita. Karena suara Tuhan sudah terdengar terlalu lama, tapi tidak kita dengar. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Wahyu 1 ayat 7. Dan ketika Dia datang, bukan lagi damai yang ditawarkan, tapi pedang kebenaran. Pedang yang akan memisahkan yang setia dari yang murtad, yang kudus dari yang najis, yang berseru dari yang tidur. Saudara, jangan tidur saat langit mulai mengguncang. Jangan berlutut kepada musuh ketika raja sudah berdiri di ambang pintu. Karena ketika Israel memilih musuhnya, Tuhan akan mengguncang langit dan bumi, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru,
Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.